Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ini adalah sebuah kisah yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang bernama Sari, yang sudah puluhan tahun mendapatkan teror-teror dari makhluk tak kasat mata yang hampir merenggut jiwanya. Teror yang dialami oleh Sari mulai terjadi pasca kematian sang bapak. Sebut saja nama bapaknya Deli. Sari tinggal di daerah pesisir pantai utara Jawa Barat. Merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, yang dimana Sari adalah anak perempuan satu-satunya. Yang terjadi kepada Sari, teror-teror makhluk-makhluk tak kasat mata, yang bukan hanya meneror dengan wujud saja, hanya meneror dengan rasa ketakutan, tetapi sampai membuat batin dan fisiknya betul-betul menderita. Beberapa puluh tahun yang lalu, di awal-awal, beberapa tahun pertama Sari pasca menikah dengan Taryo, suaminya. Sari ini dari 5 bersaudara, dia merupakan anak yang begitu paling disayangi oleh orang tuanya. Dikarenakan semenjak orang tuanya berumah tangga, 4 kali melahirkan selalu anak laki-laki. Kedua orang tuanya begitu mengharapkan kehadiran Sari, seorang anak perempuan. Berbagai macam usaha dilakukan oleh Deli dan istrinya. Dari mulai resep-resep, tabib, dukun kampung, sampai hal-hal yang bersifat nyeleneh. Setiap ritual dan sejenisnya, tirakat dan sebagainya, Deli dan istrinya melakukan demi mendapatkan seorang anak perempuan. Sampai akhirnya setelah usahanya yang bertahun-tahun, sang istri pun mengandung anak yang kelima. Tentunya yang mereka inginkan, seorang anak perempuan. Deli ke dukun beranak. Dukun beranak mengatakan kalau anak yang kelima ini adalah anak perempuan. Tentunya Deli dan istrinya pun begitu bahagia. Tetapi bukan berarti mereka tidak memperhatikan keempat kakak-kakaknya. Mereka tetap menyayangi anak-anaknya sama rata, tak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan keempat kakaknya Sari begitu perhatian juga kepada Sari. Tidak ada rasa iri sama sekali. Singkat cerita, setelah melahirkan Sari, kehidupan Deli memang agak berubah dari segi ekonomi. Seolah-olah memang Sari ini membawa keberuntungan kepada kehidupan rumah tangga mereka. Walaupun tidak kaya raya, tetapi Deli dan 5 orang anaknya hidup sederhana dari hasil sebagai nelayan. Dan dari hasil pertanian, cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika anaknya sudah beranjak dewasa, Sari pun menikah dengan seorang pemuda yang bernama Taryo. Hanya saja sayangnya, ketika waktu pernikahan Sari, sang ibu sudah sekitar 3 tahun meninggal dunia. Tapi itu tidak membuat kebahagiaan Sari sirna. Sari sudah jauh-jauh hari menerima kepergian sang ibu. Dengan sosok orang tua tunggal yang menjadi wali pernikahannya, Sari pun mengakhiri masa lajangnya dengan Taryo, pemuda yang menikahi dirinya. Semenjak Sari menikah, Deli yang memang usianya sudah tua renta, mulai sering sakit-sakitan. Berbagai penyakit Deli derita. Seolah organ-organ dalam tubuhnya sudah tak kuat lagi, menjadi penopang kehidupan Deli. Deli terkena penyakit komplikasi. Deli pun dirawat oleh kelima orang anaknya secara bergiliran. Tetapi di tahun kedua pernikahan Sari, di mana itu Sari sudah punya seorang anak balita.
Karena tak lama setelah menikah, Sari langsung mengandung. Entah kenapa, Deli ini ingin dirawat dan tinggal di rumah, walaupun anak laki-lakinya semua ingin berbakti kepada Deli. Deli jadi bahan rebutan oleh kelima orang anaknya. Semua pada berebut ingin merawat sang bapak. Tentunya hal itu merupakan keberhasilan didikan Deli sebagai seorang ayah. Tetapi Deli lebih memilih tinggal bersama Sari, anak bungsunya. Sari begitu senang karena dia diberi kesempatan untuk merawat dan berbakti kepada bapaknya, orang tua satu-satunya. Selama Deli tinggal di kediaman Sari, Sari merasakan ada hal-hal ganjil. Banyak hal-hal ganjil selama bapaknya tinggal di kediamannya. Sari ingat betul, 1 minggu pertama sang bapak tinggal di rumahnya. Sari menempatkan sang bapak di kamar paling depan di kediamannya. Hampir setiap malam, Sari yang memang selalu terbangun di tengah malam karena sudah kebiasaan. Ketika keluar dari kamar ingin menengok keadaan sang bapak. Ketika membuka pintu, Sari selalu terdiam dulu di depan pintu. Karena Sari mendengar samar-samar suara bapaknya seperti sedang berbicara dengan seseorang, dengan suara yang begitu pelan. Tapi Sari ingat betul dengan perkataan bapaknya yang ada di kamar depan itu. Jangan ganggu mereka. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Jangan ganggu mereka. Itulah kata-kata yang selalu terucap dari mulut bapaknya. Awalnya Sari berpikir mungkin bapaknya mengigau di tidurnya. Maka dengan hal itu Sari tidak langsung membuka pintu, takut mengganggu bapaknya yang sedang beristirahat. Tetapi setelah beberapa kali, hal itu selalu terjadi, berulang dan terus berulang. Sari merasa kalau itu hal tak wajar. Didorong rasa penasaran, ketika Sari sengaja tak tidur semalaman. Dia pengen tahu dari jam berapa bapaknya mengigau seperti itu. Tapi ternyata bapaknya mulai berkata-kata seperti itu selalu tepat jam 12 malam. Maka waktu itu Sari yang memang dari jam 10 masih terjaga, dia duduk di ruang tamu menunggu bapaknya mengigau seperti malam-malam sebelumnya. Tepat jam 12 malam kembali terdengar suara yang sama. Jangan ganggu anak-anakku. Mereka tak tahu apa-apa. Jangan ganggu mereka. Cukup aku saja. Sari yang penasaran, dia buru-buru membuka pintu kamar. Ketika pintu kamar dibuka, dia tak melihat apa-apa. Hanya ada bapaknya yang sedang tertidur nyenyak. Loh, kok bapak tidur nyenyak? Jelas-jelas tadi bapak ngomong sendiri seperti ada lawan bicara. Tapi kalau disebut mengigau, nggak mungkin juga. Seumur-umur bapak nggak pernah ngigau seperti itu. Akhirnya berbalik dan pelan-pelan menutup pintu kembali. Baru pintu mau ditutup, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh begitu kencang. Sampai sedikit membuat lantai rumah Sari bergetar. Sari terperanjat, kaget, sampai loncat ke ruang tamu. Dia buru-buru buka pintu, melihat sang bapak masih tidur lelap. Suara itu seperti berasal dari balik dinding kamar bapaknya. Maka Sari lantas ambil senter keluar dari rumah. Tetapi dia sorot pakai senter, tak ada benda apapun di samping kamar bapaknya. Padahal jelas sekali benda itu jatuh dari balik dinding kamar bapak. Seketika Sari malah merinding ketika menyoroti mencari benda yang menimbulkan suara gaduh tadi. Bulu kuduk Sari berdiri meremang. Senter itu ia sorotkan ke segala arah. Tengkuknya merinding. Sari terus mencari-cari benda yang menimbulkan suara tadi. Namun setelah cukup lama mencari, Sari tak menemukan apapun sama sekali. Sari pun berniat berbalik masuk kembali ke dalam rumah. Tapi baru beberapa langkah, terdengar suara dari belakang tubuh Sari. Sari pun langsung menoleh. Ketika ia menoleh ke belakang,
senter dia nyalakan. Terlihat seekor ular kobra berdiri, melebarkan kepala, mengeluarkan suara, mendesis, menjulurkan lidah. Matanya merah menatap ke arah Sari. Sari begitu heran, dari mana munculnya ular kobra itu? Karena sedari tadi dia soroti tak ada apapun, hanya tanah yang terlihat. Dan entah kenapa, ketika beradu pandang dengan mata si ular kobra, timbul rasa resah. Tiba-tiba dari kamar sang bapak kembali terdengar suara. Pergi, pergi, jangan ganggu anakku, pergi. Seiring dengan terdengarnya suara itu, ular kobra di hadapan Sari tiba-tiba raib seketika, seolah tidak pernah ada. Sari yang langsung tersadar akhirnya pun lari ke dalam rumah, langsung menuju ke kamar bapaknya. Tapi bapaknya masih seperti tadi, masih tertidur begitu lelap. Sari pun betul-betul bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan sang bapak. Dan suara siapa yang begitu mirip suara bapaknya itu. Akhirnya Sari kembali masuk ke dalam kamarnya dengan membawa berjuta pertanyaan di dalam benaknya. Waktu pun terus berlalu, sampai satu ketika kondisi Deli semakin memburuk. Makan, buang air besar, buang air kecil hanya bisa dilakukan di atas pembaringan. Mantri kesehatan dari puskesmas yang memeriksa kondisi Deli menyatakan kalau Deli sakit dikarenakan usia yang sudah renta, di mana waktu itu Deli berusia 95 tahun. Sari pun merawat sang bapak tanpa lelah. Ditambah waktu itu Sari sedang mengandung juga anak keduanya. Satu malam ketika suaminya sedang ada pekerjaan yang mengharuskan dia meninggalkan Sari sendirian di rumah. Malam itu hanya ada Sari, anak pertamanya, dan bapaknya, Deli. Sang suami, Taryo, 2 hari lagi baru pulang ke rumah. Ketika sedang memangku sang anak, Deli dari dalam kamar memanggil-manggil Sari. Sari, sini Nduk, sini bapak mau ngomong. Iya pak, sebentar, ini mau nidurin Usman dulu. Tak lama Usman, anak pertama Sari pun tertidur. Sari pun lantas masuk ke dalam kamar sang bapak. Ada apa pak? Bapak mau makan, mau minum? Bukan itu Sari, ada sesuatu yang mau bapak ceritakan, ucapnya kepada Sari. Sari pun heran. Mau cerita apa pak? Ambillah kursi. Sari duduk di samping ranjang. Bapak mau cerita apa pak? Cerita ini sesuatu yang bapak pendam selama bertahun-tahun. Dan ingat, jangan kau ceritakan cerita ini kepada kakak-kakakmu selama bapak masih hidup, ucap Deli. Sari pun hanya menganggukkan kepala. Rasa penasaran semakin kental. Apa yang ingin diceritakan sang bapak sampai berkata kalau kakak-kakaknya jangan ada yang tahu. Ya sudah pak, apa yang mau bapak ceritakan? Sari, ini terjadi pada saat kelahiran kakak keduamu, Kosim. Dulu bapak hanya seorang buruh serabutan, buruh tani. Kehidupan dulu sebelum kamu ada, bapak dan ibu dan kakakmu, kakak pertamamu, betul-betul hidup serba kekurangan Sari. Bapak bukannya tidak berikhtiar, tetapi orang susah seperti bapak bisa apa? Hanya bisa mengandalkan tenaga. Bapaknya Sari pun mulai bercerita. Ternyata dulu sewaktu baru mempunyai 2 orang anak. Deli yang memang kerjanya serabutan, seorang buruh tani, yang upahnya tidak seberapa. Kadang untuk makan sehari-hari pun kurang. Deli yang tidak ingin anak-anaknya nanti hidup menderita seperti dirinya. Berbagai upaya Deli tempuh, Deli jalani. Hanya saja jalan yang ditempuh oleh Deli bukanlah jalan yang baik. Di mana semua cerita Deli waktu itu, Deli sering mendatangi orang-orang pintar, dukun, untuk meminta diberikan jalan agar bisa merubah kehidupannya. Dukun-dukun yang didatangi oleh Deli tentunya bukan dukun sembarangan. Dukun itu dukun sesat,
beraliran ilmu hitam, di mana dari dukun-dukun itu Deli ditawari jalan mencari harta kekayaan dengan jalan pesugihan. Deli cerita kalau dia pernah ditawari ikut pesugihan siluman buaya putih, yang dimana ritual itu dilakukan di daerah Pantai Eretan. Orang Indramayu tahu Pantai Eretan itu. Deli dibawa ritual oleh sang dukun di pinggiran Pantai Eretan, yang tentunya pantai yang jarang terjamah oleh manusia. Tengah malam, Deli dibawa oleh sang dukun ke sana untuk menemui Raja Siluman Buaya Putih yang bernama Banyu Seto. Deli pun melakukan ritual di tempat itu. Kedatangan sosok Raja Siluman Buaya Putih diawali dengan ombak dan gelombang yang tiba-tiba meninggi, membentur tubuh Deli yang duduk bersila bersama sang dukun sampai hampir menenggelamkan mereka berdua. Tetapi ketika gelombang menerpa Deli dan sang dukun tidak terseret oleh ombak atau gelombang sama sekali, tubuh mereka masih tertancap bersila di pinggir pantai. Tetapi dalam pandangan Deli, ketika terkena gelombang air laut, yang dia lihat adalah sosok seekor buaya putih yang besarnya hampir sebesar rumah tempat tinggal Deli, di mana sosok yang berwujud siluman buaya putih itu bisa berbicara seperti manusia, yang langsung bertanya tentang maksud dukun mengundang dirinya, sambil menikmati sesaji yang berupa beberapa buah telur angsa. Deli hanya bisa memperhatikan, tentunya dengan rasa yang begitu diliputi ketakutan. Sosok siluman buaya putih itu menanyakan maksud tujuan dukun memanggil dirinya. Lalu dukun pun berkata kalau Deli, orang yang ada di sampingnya, ingin menjadi pemuja siluman buaya putih untuk mendapatkan harta kekayaan. Mendengar itu, siluman buaya putih pun menatap ke arah Deli cukup lama. Siluman buaya putih yang perlahan mulai mengecilkan tubuhnya, terus menatap ke arah Deli. Bahkan sempat moncongnya itu mendekat ke tubuh Deli, yang tentunya membuat Deli gemetar ketakutan. Tetapi setelah mencium-cium tubuh Deli, buaya putih itu dengan suara yang menggelegar berkata kalau Deli tidak cocok menjadi pengikutnya. Dan buaya putih itu berjalan berbalik ke arah pantai, lalu menghilang ke dalam gelombang air laut. Setelah Deli membuka mata, dia melihat ke arah sang dukun dengan tubuh basah kuyup. Deli, maaf, kamu ditolak buaya putih. Maafkan Aki tak bisa membantu kamu lagi. Carilah tempat lain, ucap dukun itu. Deli pun hanya mengangguk sedih. Dari sang dukun itu, Deli pun diarahkan ke kenalan dukun tersebut, yang sama-sama dukun ilmu hitam. Nah, dari dukun yang kedua ini, Deli dibawa ziarah ke sebuah tempat keramat, yang konon katanya keramat itu dihuni oleh sosok siluman ular, bawahan dari Nyi Blorong. Tetapi yang terjadi sama juga, Deli ditolak mentah-mentah oleh siluman ular itu, tanpa diketahui apa penyebabnya. Dari situ Deli terus diarahkan dan diarahkan sampai total Deli menemui 7 orang dukun ilmu hitam, hanya untuk mencari pesugihan. Tetapi dari semua 7 orang dukun ini, dari 7 jenis pesugihan yang berbeda-beda, buaya putih, ular, ngepet, gendruwo, kuntilanak, kandang bubrah, sampai akhirnya pesugihan yang terakhir uang gaib. 7 jenis pesugihan itu tak ada satupun yang berhasil sama sekali. Deli pun putus asa, sampai Deli pun akhirnya menyerah. Hidup realistis dengan terus bekerja dan bekerja, sampai mengandunglah si Sari, anak bungsunya itu. Dan setelah melahirkan Sari, Deli mulai sering mendapatkan teror-teror dalam kehidupannya. Ketika ia menanyakan kepada orang pintar atau dukun, orang pintar itu mengatakan kalau apa yang menimpanya betul-betul mengancam nyawa,
dan merupakan kiriman dari orang-orang yang tidak suka. Karena dia sama sekali merasa tidak punya musuh. Dan apa yang mau diirikan dari kehidupannya? Wong hidupnya biasa-biasa saja. Sampai suatu ketika saat Deli di masa tuanya, Deli bermimpi bertemu dengan sosok kakeknya yang mengatakan kalau apa yang menimpa Deli akan menimpa juga kepada 7 keturunannya. Dan itu adalah buah akibat dari ritual-ritual yang pernah Deli lakukan di masa lalu. Sari yang kala itu masih duduk mencerna cerita dari sang bapak, betul-betul kaget, tak menyangka kalau bapaknya pernah melakukan ritual 7 jenis pesugihan yang berbeda, tetapi ditolak semua. Sari, itulah nak kisah perjalanan bapak yang ibu kandungmu sendiri pun tak tahu selama ini. Bertahun-tahun bapak menanggung teror-teror dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan sakit yang bapak alami saat ini karena terkena sabetan dari ekor buaya putih. Ucap Deli. Sari semakin kaget. Ingat nak, ingat pesan bapak. Kalau bapak sudah tak ada nanti, jangan pernah tidur sebelum jam 12 malam. Tidurlah di atas lantai, jangan tidur di atas ranjang. Karena kalau bapak sudah tak ada nanti, teror-teror mereka akan silih berdatangan dan kamulah yang akan menjadi korban. Ucap Deli. Sari tentunya syok mendengar itu. Jadi menurut bapak, 7 keturunan itu berawal dari Sari, Pak? Iya Sari, 7 keturunan dari dirimu. Hati-hatilah kamu dan anak-anak keturunanmu akan didatangi, diteror oleh mereka yang selama ini mengganggu kehidupan bapak. Sari antara percaya dan tidak percaya akan cerita dari sang bapak. Tetapi di depan bapaknya, Sari pun hanya mengangguk saja, mengiyakan semua nasihat dan perintah dari sang bapak. Itu saja Sari yang ingin bapak sampaikan. Istirahatlah. Hari sudah semakin larut. Sari pun mengangguk, dia pun pamitan dari kamar sang bapak. Ketika melihat Deli mulai memejamkan mata, Sari lantas menyusul sang anak yang sudah tertidur terlebih dahulu. Sari merebahkan tubuh sambil berusaha mencerna cerita sang bapak. Sampai akhirnya Sari pun tertidur lelap. Namun beberapa jam Sari tertidur, lantas Sari kembali terbangun karena mendengar suara bapaknya menjerit-jerit dari dalam kamar. Sontak Sari yang waktu itu mengandung 6 bulan berlari ke kamar bapaknya. Ketika pintu dibuka, bapaknya berteriak dengan mata tertutup, tubuh meronta-ronta, kaki menendang-nendang, tangan memukul-mukul. Pak, bapak kenapa pak? Pak, teriak Sari yang panik dan ketakutan. Pak, bapak. Tapi bapaknya tetap tak sadar. Dia terus berteriak sambil menendang-nendang dan memukul-mukul udara. Tubuhnya terus meronta-ronta. Sari yang ketakutan akhirnya keluar dan berteriak meminta tolong kepada para tetangga. Para tetangga Sari pun berdatangan. Begitu mendekat ke rumah Sari, mereka semua mendengar bapaknya Sari berteriak-teriak. Sontak warga pun masuk ke dalam dan semua menyaksikan Deli yang berteriak, mencaci maki, diselingi dengan kata-kata, "Jangan ganggu anakku, jangan ganggu." Sambil tubuhnya terus meronta-ronta. Sampai 4 orang lelaki tetangganya berusaha memegang tubuh Deli agar tetap tenang. Tetapi yang ada, keempat orang lelaki itu tubuhnya sampai terhempas, ditendang dan dipukul oleh Deli. Di situ semua orang kebingungan. Sampai seorang tetangga inisiatif memanggil orang pintar. Selama 1 jam lebih Deli tetap dalam kondisi seperti itu. Ketika orang pintar datang, langsung masuk ke dalam kamar, membaca-baca mantra atau apalah, lalu menyemburkan air dari mulutnya ke tubuh Deli yang sedari tadi terus berontak. Setelah disembur oleh mulut sang dukun, Deli perlahan mulai reda dari rontahannya.
dan kembali seperti orang yang tertidur lelap, tidak mengalami apa-apa. Lalu dukun pun berkata, "Hati-hati, ada sesuatu yang membahayakan nyawa keluarga ini dan mengancam ke anak turunannya. Ini yang dikenal dengan sebutan santet pring sedapur," ucap si dukun. Orang-orang pun pada kaget, karena setahu mereka Pak Deli itu nggak pernah berbuat salah, nggak pernah bikin orang sakit hati. Siapa yang tega mengirim teluh kepada keluarga ini? Akhirnya dukun dan warga pun membubarkan diri. Sari tak bisa tidur sambil memeluk sang anak yang sedari tadi menangis. Sampai akhirnya di malam berikutnya, Deli kembali memanggil Sari dengan wajah yang begitu pucat dan berkata kepada Sari, menyampaikan kepada Sari kalau sudah dekat waktunya dia untuk kembali, dan sekaligus kembali berpesan agar Sari lebih berhati-hati dan terus menjaga anak turunannya. Setelah menyampaikan kata-kata itu, Deli pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan si anak bungsu, Sari. Malam hari itu kabar meninggalnya Deli langsung didengar oleh para tetangga dan warga sekitar. Deli yang semasa hidup memang punya perangai baik, membuat para tetangga pun berdatangan melayat ke kediaman Sari. Termasuk 4 orang lelaki, kakak-kakaknya Sari, pada datang juga malam hari itu. Besok paginya bersamaan dengan Taryo yang pulang dari pekerjaannya, akhirnya jenazah Deli pun dikebumikan tak jauh dari seberang pantai Eretan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. 100 hari pasca kematian Deli, Sari yang memang selama ini tidak menceritakan apa yang pernah diceritakan sang bapak sewaktu hidup, karena takut tidak dipercaya oleh kakak-kakak laki-lakinya. Dikarenakan keempat orang kakaknya ini agak skeptis sama hal-hal yang bersifat gaib. Terlebih mereka berempat tidak pernah merasakan apa yang dirasakan Sari selama 100 hari ini. Sari khawatir. Dulu sewaktu bapaknya masih hidup, kakak-kakaknya berdatangan di kediaman Sari. Tetapi anehnya hanya Sari yang mendengar dan merasakan keganjilan-keganjilan itu. Suami dan anak-anaknya tak merasakan sama sekali. Setiap malam Sari merasa ketakutan karena selalu saja ketika ada suara tebaran pasir di gentengnya, selanjutnya diiringi dengan bau busuk yang menyeruak di dalam kediamannya. Tetapi ketika Sari mengatakan hal itu kepada suaminya hanya tertawa karena Taryo tak mendengar dan tidak mencium apapun seperti yang didengar dan dicium oleh Sari. Dan ketika hal itu terjadi, selang beberapa hari, Sari pasti langsung jatuh sakit. Badannya sakit-sakit semua sekujur tubuh Sari. Sari yakin kalau itu adalah dampak dari tebaran pasir di rumahnya dan bau busuk yang selalu menyeruak. Tetapi suaminya tetap tak percaya. Setiap kali Sari ke dokter dan dokter berkata kalau Sari memang sakit, dikasih obat. "Bu, kamu tuh memang sakit, bukan kena teluh atau apalah. Sudahlah Bu, jangan berpikir yang aneh-aneh, biar cepat sembuh." Selalu kata-kata itu yang keluar dari mulut Taryo suaminya. Sampai satu ketika, sekitar setahun pasca kematian Deli, bapaknya Sari. Sari kalau sakit, biasanya 7 hari langsung sembuh sendiri. Dan selalu sebelum sakit, ada yang aneh-aneh. Di rumah Sari hanya ada Sari yang mendengar dan merasakan sendiri. Anak dan suaminya tidak sama sekali. Nah, satu ketika, setahun kematian bapaknya, Sari sedang menonton TV bersama Taryo dan kedua orang anaknya. Di tengah asiknya menonton televisi yang waktu itu masih TV hitam putih, tiba-tiba gambar dalam TV mulai buram. "Pak, antenanya benerin Pak," ucap Sari. Padahal baru tadi suaminya itu membenarkan antenanya. "Udah benerin lagi Pak." Akhirnya Taryo pun berdiri dan keluar rumah. "Gimana Bu?
Udah baik belum? Belum, Pak. Namun setelah beberapa waktu kemudian, ia mendengar suara Sari yang berteriak dengan kedua anaknya. Sontak Taryo pun berlari ke dalam rumah. Begitu lari ke dalam rumah, masuk ke ruang tamu. Sari dan kedua anaknya yang dipeluk oleh Sari sambil menjerit ketakutan, berdiri di sudut ruang tamu, di pojokan. Loh Bu, ada apa Bu? Itu Pak, di bawah TV Pak, tunjuk Sari. Taryo pun langsung mengarahkan pandangannya ke bawah TV. Begitu melihat ke arah bawah TV, Taryo hanya bisa terdiam, terkejut. Ia tak menyangka kalau di bawah TV ada seekor ular. Dan yang bikin Taryo lebih terkejut lagi, kepala ular itu kepala kucing. Badannya ular. Taryo yang terus memperhatikan perlahan mulai mendekat. Namun ketika Taryo mendekat ke arah ular berkepala kucing itu, ular itu bertingkah layaknya seekor ulat. Ketika mau loncat, badannya cekung dan seketika melompat ke arah Taryo. Untungnya Taryo refleks berguling ke arah Sari, sampai ular itu yang berkepala kucing itu membentur dinding ruang tamu. Ular berkepala kucing itu menghilang seketika. Sari menangis sambil memeluk kedua anaknya yang ketakutan. Sedangkan Taryo hanya terus menatap ke dinding yang ditabrak ular berkepala kucing tadi. Dia masih tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Tuh kan, Bapak lihat sendiri kan, makhluk-makhluk seperti itu Pak yang selama ini meneror ibu. Taryo nggak bisa berkata apa-apa karena dia sendiri masih tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Dan keesokan harinya, Taryo begitu kaget karena mendapati Sari dengan tubuh menggigil kedinginan. Bu, kenapa Bu? Pak, ibu meriang Pak, badan ibu panas, dingin Pak. Kamu sakit? Akhirnya Taryo mengingat peristiwa semalam. Apa jangan-jangan benar apa yang dikatakan sang istri? Tapi Taryo masih berusaha menampik itu semua. Taryo pun membawa Sari ke puskesmas terdekat untuk diperiksa, dikasih obat seperti biasa. 7 hari sembuh sendiri, dan setiap tahun hal aneh seperti itu selalu terjadi di kehidupan Sari. Karena sudah beberapa kali hal-hal aneh terjadi di kediaman Sari, bahkan Taryo sendiri mulai percaya, karena dia pun sering menyaksikan dan merasakan hal aneh di kediamannya. Akhirnya Taryo pun berikhtiar mencari orang pintar. Tetapi orang-orang pintar yang pernah didatangi dan diundang Taryo ke rumah, semua tak ada satupun yang mampu menghentikan teluh bringsek dapur yang menimpa keluarga Taryo dan Sari. Semua orang menyerah ketika baru saja masuk ke dalam kediaman Sari. Langsung menyerah, angkat tangan, undur diri. Nggak sanggup Pak, nggak sanggup. Itulah kata-kata dari para dukun dan orang-orang pintar paranormal yang pernah diundang oleh Taryo. Taryo pun hanya bisa pasrah saja, tetapi bukan berarti dia diam. Selain berdoa dan sebagainya, tetap berikhtiar mencari orang yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Suatu ketika, pantai Eretan ini banjir. Di pantai ini agak sering banjir, apalagi saat-saat seperti ini. Ketika pantai itu mengalami rob, rumah Sari, halaman, kiri, kanan, belakang, semua ikut tergenang air. Sekitar mata kaki tidak terlalu mengkhawatirkanlah. Karena masih dalam kondisi aman, maka yang gak ada yang ngungsi. Malam itu sekitar jam 9 malam, Sari dan 3 orang anaknya ini, anak ketiga baru usia balita, lagi ngumpul di ruang tamu. Ada Taryo juga suaminya, lagi pada nonton TV. Tiba-tiba mereka mendengar suara air di belakang rumah. Itu seperti ada binatang melata yang sedang berlarian. Tapi suaranya kencang sekali. Tuh Pak, itu kayaknya ikan Pak. Gede Pak kayaknya. Suaranya gede banget itu. Iya Bu, iya. Wah kalau ikan lumayan tuh bisa buat lauk. Ya udah Pak, tangkeplah lumayan.
Akhirnya Taryo ke dapur, ambil golok buat nebas ikan itu. Sari dan anak-anaknya yang penasaran juga pengen lihat. Karena suara cipratan air itu masih terdengar jelas, malah makin kencang, seperti semakin dekat ke arah rumah Sari. Sari yang memegang senter melihat-lihat sumber suara itu. Taryo sudah ancang-ancang mau nyapetin golok, tetapi mereka semua terkejut. Mereka semua hanya bisa diam seketika, karena yang ternyata menimbulkan suara itu bukanlah seekor ikan, tetapi seekor buaya putih tanpa ekor memainkan air di belakang rumah mereka. Dan ketika melihat Sari dan Taryo, buaya putih itu yang tanpa ekor menatap nyalang ke arah Sari dan Taryo sambil mangap membuka mulutnya lebar-lebar. Sari dan Taryo hanya terdiam, kaku menyaksikan sosok buaya buntung itu. Dan ketika buaya buntung itu perlahan mendekat, berjalan ke arah mereka, Taryo yang tersadar langsung melempar goloknya tepat mengenai buaya putih buntung itu. Ketika golok tepat mengenai kepala si buaya, sontak buaya itu langsung menghilang seketika. Setelah buaya itu menghilang, Taryo tersadar lantas berlari menyeret sang istri yang hanya diam terpaku, tak bisa bergerak sama sekali. Diseret masuk ke dalam rumah, pintu ditutup dan dikunci. Malam itu Sari dan Taryo tak bisa tidur sama sekali. Dengan ketiga orang anaknya berkumpul di ruang tamu, dicekam rasa ketakutan. Karena semalaman sampai subuh menjelang, rumah mereka seperti dikelilingi para binatang melata. Bahkan sempat menabrak-nabrakan ke pintu depan rumah mereka. Dan mereka yakin kalau itu adalah buaya putih buntung yang dilempar golok oleh Taryo. Namun ketika azan subuh berkumandang, suara-suara itu pun menghilang seketika. Betul-betul mereka semua ketakutan, sampai muka pucat, keringat dingin bercucuran. Baru saja hilang suara-suara buaya yang mengelilingi kediaman mereka setelah azan subuh tak terdengar lagi. Sari dan Taryo beserta ketiga anaknya tertidur lelap, belum beranjak dari ruang tamu. Tiba-tiba dari sudut kanan ruang tamu terlihat ada sosok bayangan hitam duduk jongkok yang awalnya tidak disadari oleh mereka berdua. Tiba-tiba ketika Sari menoleh ke sudut kanan ruang tamu, bayangan hitam yang disangka Sari adalah bayangan dari kursi tiba-tiba bergerak, berdiri, sampai kepalanya menyentuh langit-langit rumah. Sari dan Taryo hanya bisa diam, terpaku melihat sosok hitam berbulu, matanya begitu merah. Perlahan berjalan seperti seekor gorila, mendekat ke arah mereka berdua. Ketika sosok hitam berbulu dengan mata merah yang begitu menakutkan berjalan mendekat ke arah mereka berdua, tiba-tiba tepat di depan Taryo muncul asap berwarna putih. Perlahan kecil, tapi semakin lama semakin membesar. Dan ketika asap itu membesar, terlihat sosok bayangan seperti seorang perempuan berdiri menghalangi langkah sosok iblis yang mendekat ke arah Sari. Sosok perempuan itu ketika asap menghilang terlihat mengenakan kebaya, rambut disanggul. Ia menghadap ke arah sosok tinggi hitam, melangkahi Sari dan Taryo seperti ingin melindungi, lembut dengan nada yang begitu tegas. Jangan ganggu mereka. Mereka tak tahu apa-apa. Pergi, ucap sosok si perempuan itu. Sosok tinggi hitam yang seperti gendruwo berjalan mendekat ke arah Sari dan Taryo langsung berhenti seketika. Ketika perempuan itu membentak mengusir si sosok gendruwo itu. Gendruwo pun perlahan berjalan mundur ke sudut pojok kanan ruang tamu dan menghilang kembali di balik bayangan kursi. Sedangkan sosok perempuan bersanggul itu yang tidak Taryo dan Sari kenali tidak berbalik, tetap membelakangi mereka, lalu tiba-tiba menghilang.
Yang ada hanya seekor ular hitam membelakangi Sari dan Taryo, langsung meliuk berjalan dan menghilang di pojok kanan ruang tamu. Mereka antara percaya dan tidak dengan drama yang menyeramkan terjadi di depan mata. Sampai Sari dan Taryo saling tatap, kebingungan. Dan setelah tersadar, Sari pun menangis dan langsung memeluk Taryo, suaminya. Dalam pikiran Taryo bertanya-tanya, siapa sosok perempuan yang berubah menjadi ular hitam, yang seolah melindungi mereka dari sosok gendruwo yang mengancam nyawanya. Hal itu pun jadi misteri yang Taryo dan Sari simpan di dalam kepalanya. Waktu berlalu, hal-hal aneh semakin lama semakin intens terjadi di kehidupan mereka. Tetapi Sari dan Taryo tak berdaya. Mereka hanya bisa pasrah. Selama ini tidak mengancam nyawa secara langsung kepada mereka dan anak-anaknya. Sampai beberapa tahun kemudian mulailah teror-teror seperti itu menghilang dari kehidupan mereka, membuat Sari dan Taryo tenang. Anak-anak mereka perlahan mulai beranjak dewasa. Ketika anak lelaki Sari dan Taryo sudah mulai pada bekerja, termasuk si bungsu yang baru lulus SMA. Kehidupan mereka begitu normal, teror-teror sudah tak ada. Hanya sesekali saja sering terdengar suara-suara aneh di dalam atau di luar rumah. Mereka, anak-anak Sari, semua pada merantau keluar kota, termasuk si bungsu. Seminggu setelah kelulusan, ikut kerja dengan tetangganya di Jakarta. Nah, satu ketika anak bungsu pun sudah sekitar 6 bulan kerja di Jakarta. Semua berjalan lancar. Satu ketika Sari bermimpi didatangi oleh almarhum bapaknya, di mana dalam mimpi itu bapaknya berpesan kepada Sari agar berhati-hati karena akan terjadi sesuatu menimpa keluarga Sari. Sari yang terbangun dari mimpinya itu langsung berkata kepada sang suami, tetapi Taryo hanya bilang, "Itu mah cuma mimpi, Bu. Udah beberapa tahun juga kita nggak ada apa-apa. Kayaknya kerjaan dukun yang dulu yang kita minta bantuan berhasil, Bu. Buktinya ibu sudah nggak sakit-sakitan lagi, nggak ada teror lagi." Sari pun hanya diam dan memilih untuk percaya dengan ucapan Taryo. Tetapi keesokan harinya, ketika malam hari, Sari dan Taryo heran ketika tiba-tiba ada mobil masuk halaman rumah mereka. Sontak Sari dan Taryo keluar. Ternyata yang turun dari mobil itu temannya, si Denny, anak bungsunya Sari. "Loh, kamu?" "Iya, Pak. Itu Pak, Denny." "Loh, Denny? Kenapa Denny? Sakit?" Sontak Taryo dan Sari kaget, langsung lari ke arah mobil. Ternyata di kursi belakang, Denny terbaring, diturunkan oleh Taryo dan temannya itu. Masuk ke dalam rumah, kondisi tubuhnya begitu demam, tinggi. Langsung dibawa masuk ke dalam kamar, ditidurkan. Sari pun bertanya kepada teman Denny, sebenarnya ada apa? Kenapa Denny sampai seperti itu? "Saya tidak tahu, Bu. Denny seperti itu sudah beberapa hari, makanya saya antar pulang." Akhirnya teman Denny pun pamit pulang. Sari begitu khawatir karena pulangnya Denny bertepatan dengan mimpi bapaknya datang memberi pesan agar berhati-hati. Sari pun khawatir jangan-jangan bakal terjadi sesuatu kepada Denny. Dan betul saja, setiap malam Denny mengigau berteriak-teriak dengan nada yang ketakutan. Sambil berkata-kata, Jangan bawa ibu saya, jangan bawa ibu saya, bawa saya saja." Itulah kata-kata yang sering dilontarkan Denny ketika mengigau dalam tidurnya. 3 hari di rumah, kondisi Denny demamnya tak kunjung turun juga. Obat dari dokter selalu diberikan, tapi makin lama tubuh Denny semakin lemas, mukanya semakin pucat, dan selalu saja mengigau dengan kata-kata yang sama. Sampai di malam ketiga sepulangnya Denny, Taryo dan Sari terbangun oleh suara teriakan Denny. Sontak mereka pun berlari menuju kamar Denny. Dan entah kenapa, justru hal itu membuat Sari langsung terdiam.
karena dia melihat seperti beberapa puluh tahun yang lalu yang terjadi kepada bapaknya, Dali. Dani meronta sambil berteriak ketakutan. "Jangan bawa ibu saya, bawa saya saja, bawa saya saja." Dengan mata melotot dan meronta-ronta, Sari dan Taryo kebingungan. Mereka berdiri melongo melihat itu semua. Taryo berusaha membaca doa dan ayat-ayat yang dia bisa, berharap agar si Dani bisa diam dari rontahannya. 1 jam lamanya Dani meronta-ronta, seperti yang memberontak, dengan terus menggumamkan kata yang sama. Dan setelah rontahan Dani mulai berhenti, matanya tertutup. Nafasnya lembut terdengar keluar dari hidung Dani. Taryo dan Sari pun bernafas lega setelah melihat Dani kembali tidur dengan begitu nyenyak dan tenang. "Pak, besok kita bawa Dani ke rumah sakit saja ya." "Iya Bu, biar Dani dirawat di rumah sakit." "Ya sudah Bu, kita tidur lagi. Toh Dani juga sudah tidur." Mereka pun akhirnya balik ke kamar. Pagi-pagi sekali, Sari berteriak, "Pak, Bapak, anak kita Pak." Taryo mendekat yang masih mengenakan handuk. Sari menangis sesegukan di atas tubuh Dani. Ya, Dani pagi hari ditemukan oleh sang ibu sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dengan mata melotot memberikan sorotan raut wajah yang diliputi ketakutan. Pagi itu anak bungsu Sari menjadi korban dari kutukan 7 turunan. Suasana duka pun hari itu menyelimuti kediaman Sari. Jenazah Dani dikebumikan tak jauh dari makam sang kakek Dali di seberang pantai Eretan. Waktu terus berlalu, kematian Dani menjadi pukulan batin yang begitu keras kepada Sari. Taryo selalu berusaha menghibur Sari kalau apa yang terjadi sudah merupakan takdir dari sang pencipta. Perlahan-lahan Sari mulai bisa merelakan kepergian si anak bungsu. Sampai satu ketika pagi-pagi Sari ke warung tetangganya untuk berbelanja. Sampai di warung, "Ada ikan asin gak Bu?" Bu Sari, ada Bu, mau berapa?" "Mau 1 kilo Bu." Sepulang dari warung, Sari bertemu dengan tetangganya, Bu Winda namanya. Bu Winda, dari mana?" "Itu Bu, dari depan biasa." Mereka berdua akhirnya berjalan bebarengan. "Bu, ayo main ke rumah aku." "Mau ngapain Bu Sari?" "Ya main aja, kita ngobrol." "Kalau begitu boleh deh, aku juga lagi gak ada kerjaan nih." Akhirnya Bu Winda ikut Sari main ke rumahnya. Nah, ketika di ruang tamu, Sari yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti. "Loh Bu, ada apa ini? Kok kayak ada sesuatu ya?" Sari pun langsung melihat ke bawah karena telapak kakinya seperti menginjak sesuatu. Bu Winda yang ikut ngekor mendekat dan memperhatikan. Ketika Sari mengangkat kaki kanannya, Sari dan Bu Winda kaget setengah mati melihat apa yang tadi diinjak oleh Sari. Yang terinjak oleh Sari itu berbentuk kain putih seperti pocong. "Bu, itu apa Bu? Pocong Bu," ucap Bu Winda ketakutan. Sari yang juga takut sekaligus heran berusaha mengambil benda yang seperti pocong itu. Ketika benda itu diambil oleh Sari, diperlihatkan kepada Winda, dibukalah ikatannya oleh Sari. Ketika dibuka, isi dari kain itu yang berbentuk pocong berupa kembang 7 rupa dan pecahan-pecahan beling, kuku, dan ekor kuda beserta ada sesuatu yang seperti gumpalan rambut. Bu Winda pun berteriak sambil berkata, "Bu, itu teluh Bu," ucap Bu Winda sambil berlari keluar rumah diikuti oleh Sari. Benda itu langsung dilempar ke kebun belakang rumah. "Hati-hati Bu, itu tadi teluh. Lebih baik cari orang pintar Bu." Muka Sari pun pucat pasi karena dia sadar kalau itu memang teluh kiriman orang yang tak suka kepada keluarganya. Singkat cerita, pasca penemuan buhul sihir yang terinjak kaki kanan Sari,
Besoknya Sari jatuh sakit, tak bisa berdiri sama sekali, seperti orang lumpuh. Sari pun cerita kepada Taryo. Taryo agak khawatir, ia pun memanggil orang pintar. Tetapi orang pintar itu tak bisa mendeteksi apapun yang terjadi kepada Sari. Karena dalam pandangan si dukun, kaki Sari normal-normal saja. Akhirnya Taryo pun berpikir mungkin Sari kena stroke. Karena kaki kanan nggak bisa digerakkan kayak orang lumpuh. Dibawalah ke dokter, ke rumah sakit. Di rumah sakit Sari disuruh rongsen. Akhirnya kaki Sari dirongsen juga. Setelah hasil rongsen keluar, dokter dan suster yang memeriksa hasil rongsen Sari kaget, pucat pasi melihat rongsen kaki kanan Sari. Bu Sari, banyak-banyak sholawat ya Bu, banyakin sholawat, zikir. Loh, memang kenapa Pak? Ucap Sari dan Taryo yang kebingungan. Tak lama suster datang membawa hasil rongsen tersebut. Bu, Ibu sebaiknya berobat di kampung saja Bu. Memang kenapa? Ini teluh Bu, Ibu kena teluh, bukan lumpuh. Maksudnya? Suster pun memberikan hasil rongsen itu kepada mereka. Ketika diperiksa, di pergelangan kaki Sari ada benda putih seperti tali yang mengikat, dan itu terlihat jelas sekali. Jarang-jarang ada teluh atau santet yang bisa dideteksi oleh rongsen. Ada seperti benda berbentuk tali yang mengikat tulang pergelangan kaki kanannya Sari. Dari situ Sari pun paham. Akhirnya Sari pun menceritakan hal itu kepada anak-anaknya yang pada merantau di luar kota. Anaknya pun berikhtiar, sampai akhirnya sang anak berkonsultasi kepada seorang ustadz tentang apa yang menimpa sang ibu. Akhirnya ustadz itu pun bersedia untuk datang ke kediamannya Sari. Dan barulah dari si ustadz diketahui kalau apa yang menimpa Sari dan keluarganya sebenarnya termasuk yang menimpa almarhum Deli juga, bapaknya. Bukanlah santet atau teluh pering sedapur, tapi yang terjadi menimpa keluarga Deli atau Sari yang mengancam keturunan dari Sari adalah dampak akibat dari ritual-ritual pesugihan yang pernah dijalani oleh Deli semasa hidupnya. Dulu ritual-ritual itu gagal mendatangkan keberhasilan, tidak mendatangkan kekayaan. Tetapi apabila sudah masuk ke dalam ritual, sudah melakukan ritual, terlepas berhasil ataupun tidak, maka si pelaku ritual itu sudah termasuk sebagai pemuja. Dan disitulah ruginya. Kejadian seperti yang menimpa Dali dan Sari beserta keturunannya dari akibat ritual-ritual pesugihan yang gagal. Tapi walaupun gagal, tapi tetap termasuk sebagai pelaku pesugihan, walau tidak pernah sepeser pun menikmati harta kekayaan. Mengakibatkan cincin pesugihan itu berbondong-bondong datang ingin mengambil keturunan dari Dali, khususnya Sari sebagai tumbal atas sesuatu yang tidak pernah diterima Dali sama sekali. Itulah tipu daya bangsa jin, penyesat yang nyata kecurangannya, yang nyata memanipulatif, yang nyata terjadi kepada kita. Maka ustadz itu pun menyanggupi untuk membantu memutus rantai kutukan yang mengikat 7 keturunan. Dikarenakan 7 keturunan itu termasuk almarhum yang sudah tak ada, belum sempat menikmati harta kekayaan sama sekali. Diputuslah oleh ustadz itu, dan ustadz itu pun berpesan, termasuk kepada kalian semua yang mendengar cerita ini. Jangan pernah mengikuti ritual-ritual apapun yang berkaitan dengan pesugihan dan sejenisnya. Yang namanya pesugihan, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan makhluk tak kasat mata, itu tak ada yang putih, semua hitam, semua sesat, dan bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan agama. Sesuatu yang menyandarkan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan mendatangkan kerugian. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini.
Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.